Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Aja Al-Fahmi Isra, mahasiswa Prodi IPA 4B Eksekutif Institut Jamiah Mulia Langkat. Di sini saya ingin berbagi refleksi dari tugas analisis perkembangan peserta didik yang sudah saya kerjakan. Subjek saya adalah siswi kelas 11 SMA berusia 17 tahun berinisial KY. KY menggunakan HP 9-10 jam dalam sehari. Sering belanja online secara impulsif dan sulit berpikir jernih ketika emosinya sedang tinggi atau sedang tidak stabil. Motivasi belajarnya juga rendah. KY hanya belajar ketika ada tugas, bahkan perkalian dasar pun masih lemah. Tapi satu hal yang menggembirakan, KY masih mau melaksanakan ibadah sholat. Ini merupakan aset positif ataupun fondasi positif yang sangat penting. Satu hal yang mengejutkan bagi saya terhadap KY. KY ternyata memiliki begitu banyak cita-cita, namun tidak didukung oleh orang tuanya dalam memilih jurusan. Ternyata dari banyaknya permasalahan perilakunya itu berakar dari rasa tidak didengar dan tidak dihargai. Kaitan teori. Menurut Erikson, KY berada di fase pencarian identitas. Ketika di fase ini, KY merasa dirinya tidak didengar. Jadi wajar kalau emosinya meledak. Dan beliau menjadikan media sosial serta belanja online sebagai pelarian pelampiasannya. Satu hal yang menggembirakan lagi, ternyata KY suka bersosialisasi langsung dengan teman-temannya. Ini dapat dimanfaatkan dalam pembelajaran. Kemudian, menurut Piaget, di usia 17 tahun, seharusnya KY dapat berpikir dampak jangka panjang atas perilaku perbuatannya. Namun, karena kurangnya dilatih berpikir reflektif, maka kemampuan itu belum berkembang secara optimal. Dan menurut Kobe, KY masih mau melaksanakan sholat, namun nilai moralnya belum terinternalisasi dengan baik. Ini membuktikan bahwasannya KY ketika emosinya sedang tinggi, maka nilai moralnya seperti hilang begitu saja. Strategi pembelajaran pendidikan agama Islam. Strategi yang saya rancang untuk KY adalah pendekatan dialogis berbasis nilai Islam. Misalnya, yang pertama, saya mengajak KY mendiskusikan makna sholat dalam membentuk kesadaran moral sehari-hari, serta mengkaji bagaimana Islam mengajarkan cara menyampaikan pendapat kepada orang tua dengan baik. Kemudian yang kedua, saya memasukkan konsep muhasabah, yakni introspeksi diri. Gunanya agar KY dapat terbiasa berpikir sebelum bertindak. Yang ketiga, saya melihat bahwasannya KY merupakan sosok yang sangat suka bersosialisasi langsung ataupun berinteraksi sosial kepada teman-temannya. Saya rasa metode diskusi kelompok kecil merupakan metode pendekatan yang paling efektif untuknya. Perspektif Islam dan refleksi. Dalam perspektif pendidikan Islam, KY membutuhkan seorang guru yang menjadi sosok figur aman baginya, yang mau mendengarkan tanpa langsung menghakimi. Islam mengajarkan musyawarah. Islam juga mengajarkan menghargai aspirasi peserta didik dan membangun kesadaran dari dalam diri, bukan dari tekanan luar. Dari pengalaman ini, saya belajar perilaku bermasalah pada remaja, khususnya peserta didik, hampir selalu memiliki akar yang lebih dalam. Tugas saya sebagai calon
guru baik adalah memahami peserta didik secara utuh sebelum menilai. Sebagai penutup, ini menjadi pengingat penting bagi saya, menjadi guru yang baik dimulai dari kesediaan untuk memahami peserta didik secara utuh, bukan hanya dari apa yang tampak di luar atau permukaan. Mungkin video ini dapat bermanfaat bagi kita semua, terkhusus bagi guru yang ada di seluruh Indonesia dan para peserta didik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.